Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pendamping, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk menyapa semua yang ada di rumah. Sapa papa, mama, kakak, adik, opa, dan omanya dengan mengucapkan selamat pagi. Adik-adik, pasti adik-adik sedang bertanya-tanya, kenapa kakak Lucy memakai mahkota? Adik-adik tahu siapa yang biasanya memakai mahkota? Siapa? Betul sekali, biasanya yang memakai mahkota itu adalah raja atau ratu. Nah, kakak Lucy sengaja hari ini membuat mahkota dari kertas untuk mengantar adik-adik di pertemuan pendampingan kita di hari Minggu yang sangat spesial hari ini. Kenapa spesial? Karena umat Katolik pada hari Minggu ini memperingati sebagai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, adik-adik, saat ini di pertemuan pendampingan sekami kita di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, tema pendampingan kita hari ini adalah membantu teman-teman yang kekurangan. Adik-adik semua tentu adalah anak-anak yang baik dan juga anak-anak dari Raja yang kekal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum nanti kita melanjutkan pendampingan kita, kakak Lucy mau mengajak adik-adik semua untuk berdiri dan dengan penuh sukacita dan semangat kita bersama-sama menyanyi dan memuliakan Tuhan dengan gerak dan lagu. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kitalah yang menjadi tangannya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya kaki lagi, kaki kitalah yang menjadi kakinya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya badan lagi, badan kita yang menjadi badannya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya tangan lagi, kaki lagi, badan lagi, semua milik kita pun jadi miliknya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kitalah yang menjadi tangannya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya kaki lagi, kaki kitalah yang menjadi kakinya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya badan lagi, badan kita yang menjadi
Tadi adik-adik semua sudah dengan penuh sukacita dan sangat semangat bergerak dan menyanyi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Engkau selalu mengasihi kami. Ampuni kami karena kami sering tidak peduli pada sesama. Tolong kami agar kami memiliki hati yang peka untuk mengasihi sesama. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita kitab suci yang nanti akan dibawakan oleh Kakak Sinci. Sebelumnya, Kakak Lucy mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Untuk yang sudah bisa membaca, nanti bisa membantu Kakak Sinci untuk membaca Alkitabnya. Dan untuk yang belum bisa membaca, nanti bisa dibantu sama papa, mamanya. Dan juga silahkan adik-adik pasang telinganya baik-baik, tidak boleh main-main dulu ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kitab suci kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46. Oke adik-adik, duduk yang tenang, ambil Alkitabnya, pasang telinganya baik-baik. Kita mau mendengarkan cerita kitab suci, mau mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam misioner. Selamat memasuki Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Nah, pada pertemuan kali ini Kakak Sinci mau bercerita dan memperlihatkan sebuah video tentang penghakiman terakhir. Ini dia videonya adik-adik, disimak ya. Pada saatnya nanti, apabila anak manusia datang kembali dengan kemuliaannya, disertai para malaikatnya, ia akan duduk pada tahta kemuliaannya. Kemudian semua suku bangsa akan dikumpulkan dan dibawa ke hadapannya. Ia akan memisahkan mereka satu demi satu, seperti seorang gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. Domba-domba akan ia tempatkan di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kirinya. Setelah itu sang raja akan bersabda kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Marilah, hai kamu yang mendapat berkah dari Bapakku, terimalah warisanmu, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku datang sebagai orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menengok aku. Dan ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang saleh itu akan menjawab, "Ya junjungan, kapankah kami melihat sang junjungan lapar, sehingga kami memberi junjungan makan? Atau kapankah kami melihat sang junjungan haus, sehingga kami memberi junjungan minum? Kapan kami melihat sang junjungan datang sebagai orang asing, sehingga kami memberi junjungan tempat untuk menumpang? Atau kapankah kami melihat sang junjungan telanjang sehingga kami memberi junjungan pakaian? Kapan pula kami melihat sang junjungan sakit atau di penjara sehingga kami menjenguk junjungan?" Kemudian sabda sang raja kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika kamu melakukan hal-hal itu untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Lalu ia akan berkata pula kepada orang-orang yang ada di sebelah kirinya, "Hai orang-orang yang terlaknat, enyahlah kamu dari hadapanku, dan masuklah ke api yang kekal yang telah disediakan bagi iblis dan para utusannya. Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku datang sebagai orang asing, kamu tidak memberi aku tempat untuk menumpang. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di penjara, kamu tidak mengunjungi aku." Lalu mereka pun akan bertanya, "Ya junjungan kami, kapankah kami melihat sang junjungan dalam keadaan lapar, kehausan, datang sebagai orang asing, telanjang, sakit atau di penjara, dan kami tidak memperhatikan junjungan?" Sabda sang raja kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika kamu tidak melakukan hal-hal itu untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu pun tidak melakukannya untukku." Mereka ini akan dimasukkan ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang saleh itu akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, setelah adik-adik sudah menyaksikan video tersebut, adik-adik sudah melihat ada seekor kambing dan domba yang dipisahkan oleh sang gembala, di mana seekor kambing berada di sebelah kiri dan seekor gembala berada di sebelah kanan. Nah, pasti adik-adik lebih memilih sikap dari seekor gembala, di mana sikap gembala ini memiliki murah hati, mau menolong. Nah, ketika ada teman-teman adik-adik yang sedang sakit, adik-adik harus menjenguknya. Ketika ada teman-teman yang tak seberuntung adik-adik yang tidak bisa makan dan minum, adik-adik harus saling memberi satu sama lain. Nah, demikianlah pertemuan kami di hari Minggu biasa yang ke-33. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita kitab suci yang dibawakan oleh Kakak Since. Kakak Lucy mengambil satu ayat emas dari bacaan tadi, di mana bunyinya itu adalah, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, maksud dari ayat emas itu tadi adalah Tuhan Yesus sebenarnya sangat mau adik-adik untuk membantu siapa saja yang kekurangan. Dan itu berarti ketika adik-adik membantu siapa saja yang kekurangan, membantu teman-teman yang membutuhkan, berarti adik-adik juga sudah membantu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat kreativitas. Ayo adik-adik, silahkan siapkan alat dan bahannya, dan kita akan bersama-sama membuat kreativitas yang dibantu oleh Kakak Ike. Hai adik-adik, selamat pagi, salam misioner. Nah, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan hari ini pada Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Nah, kita akan membuat kreativitas, yaitu membuat kreativitas mahkota. Ada yang tahu mahkota itu seperti apa? Nah, mahkota itu adalah simbol dari kekuasaan. Tapi kekuasaan yang bagaimana? Yang pasti kekuasaan yang sangat baik dari Yesus, karena Yesus adalah rajanya. Nah, adik-adik sudah menyiapkan pola seperti ini ya. Adik-adik dapat mewarnai mahkotanya sesuai dengan warna keinginan adik-adik. Nah, di bagian tengahnya itu ada gambar Yesus sebagai raja. Nah, adik-adik juga dapat mewarnai gambar Yesus yang di tengah ini, dan seluruh mahkotanya adik-adik dapat mewarnai sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, yang ini Kakak Ike punya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, Yesusnya Kakak Ike sudah warnai, adik-adik juga dapat mewarnainya. Terserah mau pilih warna apa saja, yang penting adik-adik suka. Nah, setelah mahkotanya diwarnai seperti ini, adik-adik dapat melipat seperti ini ya. Nanti dilipatnya seperti ini ya.
Nanti diberi lubang pada sisi kiri dan sisi kanan supaya adik-adik mudah untuk memasukkan tali atau karet gelang. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, mahkota kakak Ike sudah jadi seperti ini. Diberi lubang, diberi karet supaya bisa muat di kepala adik-adik. Nah, setelah selesai mewarnai yang cantik, adik-adik dapat memakai mahkotanya. Nah, kita akan memakai mahkotanya. Tereng. Nah, punya kakak Ike sudah selesai. Silakan adik-adik berkreativitas. Selamat merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Sampai ketemu minggu depan. Salam misioner. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membuat kreativitas, dan kreativitas adik-adik tadi semua sangat bagus. Nanti bisa disimpan di rumah, dipajang baik-baik, dan diperlihatkan ke papa mamanya. Oke adik-adik, selesai membuat kreativitas itu berarti pertemuan pendampingan sekami kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya adik-adik. Senang sekali kakak Lucy bisa menyapa dan bertemu adik-adik di pertemuan pendampingan sekami di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam hari ini. Adik-adik tentu masih ingat apa yang Tuhan Yesus mau pada pertemuan kita hari ini? Ya, Tuhan Yesus mau adik-adik untuk selalu membantu siapa saja yang kekurangan, untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri tadi sudah bilang, ketika kita membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan yang paling hina, itu berarti kita telah membantu dan menolong Tuhan Yesus. Kita juga telah menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Jadi, bentuk perutusan misioner kita pada hari Minggu ini, tentu adik-adik harus mau berbagi dan membantu teman-teman yang kekurangan. Oke adik-adik? Sampai jumpa di pertemuan pendampingan sekami minggu depan. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita menutup pertemuan pendampingan sekami kita pada hari ini, ayo kita duduk yang tenang, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa, Engkau telah banyak memberi kepada kami. Semoga kami bersedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Oke adik-adik, demikian pertemuan pendampingan sekami kita di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan menjadi anak-anak raja yang selalu bersedia membantu teman-teman yang kesusahan dan selalu setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan,
jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, dan pakai masker. Semoga bumi kita lekas pulih, supaya kita bisa bertemu lagi dengan semua teman-teman di gereja, di sekolah, dan kita bisa bersama-sama mengikuti sekami dan bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Sampai jumpa. Salam misioner. Tuhan Yesus memberkati.